Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Alfaramadani dari 11 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang bab 3 ekonomi, yaitu kerjasama ekonomi internasional. Bab 3 kerjasama ekonomi internasional meliputi konsep kerjasama ekonomi internasional, bentuk dan bidang kerjasama ekonomi internasional, dan lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kita mulai dengan konsep kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan bentuk kerjasama antara negara yang melibatkan dua atau lebih negara dalam bidang ekonomi bagi suatu negara. Kerjasama ekonomi internasional diperlukan untuk mendukung kepentingan ideologi, hukum, politik, serta pertahanan dan keamanan negara yang bersangkutan. Secara umum, kerjasama ekonomi internasional memiliki tujuan antara lain meningkatkan perekonomian negara, memperbaiki taraf hidup suatu bangsa, mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara, mempererat jalinan persahabatan antar negara, memelihara ketertiban dan perdamaian dunia, serta mencegah berlakunya penghambatan yang menghambat perdagangan antar negara. Yang kedua, faktor yang memengaruhi kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada letak geografis. Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Contoh kerjasamanya yaitu ASEAN, AFTA, dan MEA. Kesamaan latar belakang, rumpun, dan kebudayaan antar negara mendorong terjalinnya kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua ada kondisi iklim, kesuburan tanah, dan sumber daya alam. Kondisi iklim, kesuburan tanah, dan sumber daya alam setiap negara berbeda-beda. Negara beriklim subtropis memiliki lahan yang sesuai untuk kegiatan peternakan, misalnya ternak domba dan sapi. Negara beriklim subtropis dapat menjadi pemasok hasil peternakan, misalnya wool sebagai bahan baku industri tekstil di negara beriklim tropis. Yang ketiga ada tuntutan era globalisasi. Masyarakat dunia saling terkoneksi sehingga batas negara seolah-olah pudar. Kondisi ini mendorong terjadinya hubungan ekonomi antar negara yang ditandai dengan pertukaran ilmu pengetahuan, faktor produksi, hasil produksi, serta pertukaran budaya antar negara. Gejala globalisasi ini terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, dan investasi. Adanya arus globalisasi memungkinkan negara berkembang bekerja sama dengan negara maju. Tiap-tiap negara berpotensi melakukan transfer iptek, mempererat hubungan antar negara, serta meningkatkan hubungan diplomasi antar negara. Yang keempat, keinginan memperoleh dukungan dari negara lain. Beberapa negara bekerja sama untuk memperoleh dukungan dari negara lain. Dukungan tersebut dapat ditunjukkan melalui kerjasama militer, pertahanan dan keamanan, serta bidang kenegaraan. Dukungan dari negara lain sangat diperlukan bagi negara yang lemah agar dapat berkembang. Yang kelima, kesamaan sistem ekonomi. Sebaliknya, perbedaan sistem ekonomi yang diterapkan beberapa negara dapat menghambat kerjasama ekonomi. Dan yang keenam, ideologi dan sistem politik. Beberapa faktor penghambat kerjasama ekonomi internasional antara lain adanya ancaman dan ketidakstabilan politik, perbedaan ideologi negara, perdagangan yang cenderung merugikan negara lain, masalah kependudukan, serta sulit mengadaptasi teknologi modern. Adapun manfaat kerjasama ekonomi internasional, yang pertama, meningkatkan keuangan negara, yang kedua, meningkatkan investasi, yang ketiga, meningkatkan daya saing ekonomi, yang keempat, menambah devisa negara, yang kelima, memperkuat posisi perdagangan, yang keenam, mendorong transfer teknologi, yang ketujuh, menjaga kestabilan harga dalam negeri, dan yang terakhir, memperluas ketersediaan lapangan kerja. Ada juga dampak kerja sama ekonomi internasional, yaitu yang pertama, dampak positifnya
menarik investasi negara lain, menambahkan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas produksi dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan dalam negeri. Dampak negatifnya yaitu masuknya tenaga kerja asing, bergantung dengan negara lain, mengintervensi negara lain terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia, dan kalahnya produksi dalam negeri. Setelah ke konsep, kita beralih kepada bentuk dan bidang kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, bentuk kerjasama ekonomi internasional yang meliputi kerjasama bilateral, yang hanya melibatkan dua negara dan bersifat saling menguntungkan. Tujuannya menjalin hubungan dua negara dan hubungan dagang dengan negara mitra. Contohnya, Indonesia yang menjalin kerjasama dengan Rusia. Motif kerjasama bilateral yaitu memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ada juga kerjasama regional yang dilakukan negara-negara yang berada di kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Tujuannya memajukan negara-negara yang berada di satu kawasan atau wilayah. Contohnya ASEAN. Kerjasama ini dipengaruhi faktor kesamaan latar belakang sejarah. Kerjasama subregional merupakan bentuk kerjasama beberapa negara di subkawasan yang letaknya berdekatan secara geografis. Contohnya, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina East ASEAN Growth Area atau disingkat dengan BIMP-EAGA. Ada juga kerjasama antarregional yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan dengan negara-negara lain di kawasan berbeda. Contohnya ASEAN Member States atau AMS dan ASEAN Foreign Partners atau AFP. Dan yang terakhir adanya kerjasama multilateral, melibatkan banyak negara tanpa memandang batasan wilayah tertentu. Contohnya World Trade Organization yang diikuti hampir seluruh negara di dunia. Setelah bentuk kerjasama ekonomi internasional, ada juga bidang kerjasama ekonomi internasional, yaitu kerjasama perdagangan. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama ini memiliki kesepakatan untuk memajukan atau memperlancar kegiatan perdagangan antar negara. Yang kedua, kerjasama produsen. Kerjasama ini dibentuk untuk menentukan kebijakan terkait tingkat harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC dan Association of Natural Rubber Producing Countries atau ANRPC yang bertujuan memperjuangkan rendahnya harga karet alam dunia. Yang ketiga, adanya kerjasama keuangan. Kerjasama keuangan dibentuk untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota yang seperti pembangunan, perdagangan, atau pembayaran. Contohnya, Asian Development Bank atau ADB, Islamic Islam Development Bank atau ISDB, dan International Monetary Fund atau IMF. Yang keempat, kerjasama pasar bersama. Kerjasama ini dilakukan untuk menciptakan perdagangan bebas antar negara tanpa hambatan kebijakan perdagangan yang bersifat merugikan. Contohnya, ASEAN Free Trade Area atau disingkat dengan AFTA dan ASEAN Economic Community atau disebut dengan AEC. Dan yang kelima, kerjasama ketenaga kerjaan. Kerjasama ini bergerak di bidang ketenaga kerjaan yang disebut dengan TKI. Contohnya yaitu International Labour Organization atau ILO. Yang C, Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional. Yang pertama, lembaga atau bagan kerjasama ekonomi regional, yaitu Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Yang kedua, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang ketiga, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Yang keempat,
Asian Development Bank atau ADB. Yang kelima, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Yang keenam ada Uni Eropa. Yang ketujuh ada South Association for Regional Cooperation atau SAARC. Dan yang terakhir, lembaga atau Badan Kerjasama Ekonomi Internasional. Yang pertama ada Bank Dunia, yang kedua ada International Monetary Fund atau IMF, yang ketiga ada Islamic Development Bank atau ISDB, yang keempat ada United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO, yang kelima ada Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC, yang keenam ada World Trade Organization atau WTO, dan yang terakhir ada Economic and Social Council atau ESOCOC. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.